这次猎杀天魔教主，你让我来救你的命，最好说声请字。江湖上的同道几乎都出动了，为何还要见礼？龙胖，既然来杀我，拦住他！也请现身吧。还有一位。Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Raja Iblis Dutian yang meragukan Kinmu pergi mencari para kakek. Kinmu berkata ia ingin meminjam kekuatan Dutian. Dutian setuju membantu jika dipuaskan, tetapi ragu mengatakan syaratnya karena terasa memalukan. Kinmu berjanji akan membebaskan Raja Iblis Dutian jika ia membantu mencari para tetua desa. Setelah itu, Kinmu berangkat bersama naga kilin menuju hulu sungai Surjing di Dasu, tempat terakhir mereka terlihat, dekat kapal bulan Fengdu yang memanggil Lionting Gioknya. Kinmu menuju Dasu bersama naga kilin tetapi hanya bisa masuk pada siang hari karena malam hari menjadi dunia gelap yang berbahaya. Saat perjalanan, seorang gadis berpakaian hijau dengan anting ular merah tiba-tiba muncul di dekatnya. Long Jiao Naun berniat mencuri harta di desa dan memanggil ular-ularnya masuk. Namun seekor laba-laba hitam dari kebun herbal langsung membunuh ular besar itu dan menghisapnya hingga kering sebelum kembali bersembunyi. Long Jiao Naun menyadari desa itu terlalu berbahaya dan segera pergi. Sementara itu, Kinmu dan naga kilin menuju hulu sungai di Dasu dan mencari tempat bermalam. Mereka akhirnya menemukan reruntuhan istana pengelolaan monster yang dipenuhi kerangka binatang buas raksasa. Di reruntuhan istana pengelolaan monster, Kinmu melihat kerangka binatang buas raksasa. Beberapa pengikut Tao juga datang dan bermalam di sana. Saat malam semakin gelap, tanah tiba-tiba bergetar dan suara aneh terdengar dari kegelapan. Kerangka binatang buas raksasa tiba-tiba hidup dan berubah menjadi dewa binatang yang bertarung melawan monster iblis di kegelapan. Para pengikut Tao terkejut, tetapi Kinmu tetap tenang dan bahkan tertidur, sambil menyadari salah satu dari mereka adalah Long Jianan. Sepanjang malam, dewa binatang bertarung dengan monster iblis hingga fajar, lalu kembali menjadi kerangka. Setelah gelap menghilang, Kinmu dan para Taois diam-diam menyiapkan sarapan. Kinmu memberi naga kilin pil roh api merah dan air danau naga yuk. Setelah makan, Kinmu dan naga kilin melanjutkan perjalanan. Sementara para Taois diam-diam mengikutinya. Mereka tiba di sebuah desa tua yang hancur dan penuh jaring laba-laba. Namun anehnya tidak ada satupun makhluk di sana. Para Taois merasa tempat itu aneh. Tiba-tiba sebuah perahu kesepian muncul dari kegelapan, membawa seorang tetua yang melipat manusia dan perahu kertas. Saat perahu kertas dilepas, salah satu Taois tiba-tiba terbawa pergi, sementara tubuh aslinya masih duduk di desa. Tubuh Taois yang terbawa ternyata hanya cangkangnya. Kinmu lalu berubah ke wujud manusia ular dengan teknik penguasa bumi dan bertanya kepada tetua perahu apakah ia pernah melihat kepala desa dan para tetua lainnya. Tetua perahu mengatakan ia pernah bertemu kepala desa dan yang lain. Para Taois ketakutan karena wajah tetua itu tidak bisa dilihat jelas. Ia ternyata utusan kematian dari Yudu yang bertugas mengurus jiwa dan orang mati. Dunia Dutian pernah hampir hancur oleh perang hingga dipenuhi mayat. Dalam kegelapan muncul para utusan kematian yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Saat itu Raja Iblis Dutian mencoba melawan mereka, tetapi terluka parah dan hampir kehilangan jiwanya. Kinmu bertanya kemana para tetua pergi, dan utusan kematian menunjuk ke desa bebas khawatir. Tak lama kemudian, orang-orang basah muncul dari sungai dan menaiki perahu kertas yang berlayar ke kegelapan. Para Taois baru sadar, dua rekan mereka sudah kehilangan jiwa dan ikut terbawa pergi. Para Taois ketakutan dan menundukkan kepala karena tetua itu utusan kematian. Kinmu bertanya arah desa bebas khawatir, tetapi tetua hanya menunjuk ke alam orang mati dekat Fengdu. Kinmu sadar itu bukan tempat yang sebenarnya. Tetua kematian akhirnya pergi dan desa kembali normal. Kini hanya tersisa 3 Taois bersama Kinmu. Merasa ada yang aneh, Kinmu lalu bertanya asal-usul pendeta Taois wanita itu. Pendeta itu mengaku berasal dari sekte penangkap bintang surgawi bersama muridnya, sementara 2 murid lain telah kehilangan jiwa. Kinmu mengetahui guru mereka adalah Luo Xinghe yang sudah meninggal. Kinmu memasukkan tangannya ke kantung Tao Tie sambil tersenyum. Salju turun semakin lebat dan suasana menjadi tegang.
Raja Iblis Dutian menendang naga Kilin yang sedang tidur, tetapi naga itu hanya melihat sebentar lalu tidur lagi, sehingga Dutian kesal. Tiba-tiba nama Buddha terdengar dari kegelapan, dan semua orang terkejut. Qin Mu menarik tangannya, Long Jianonan berhenti mengelus antingnya, dan dua Taois bersiap dengan pedang mereka. Seorang biksu gemuk muncul dari kegelapan dan memberi salam. Di belakangnya ada pria tinggi dengan aura iblis. Qin Mu mengenali tongkat Kakara itu dan sadar pria itu adalah kera iblis yang pernah ia temui. Kera iblis itu senang bertemu Qin Mu dan berkata bahwa biksu gemuk itu adalah gurunya. Qin Mu bertanya, apakah biksu itu dari biara petir kecil dan guru kera iblis? Dan kera itu mengangguk. Qin Mu terkejut karena biksu itu bisa berjalan di kegelapan, menandakan kekuatan setara Rulai tua dan kepala desa. Long Jiaonan dan dua Taois ketakutan, lalu diam-diam mundur. Qin Mu gugup karena Rulai kecil adalah Raja Iblis Agung yang sangat kuat. Rulai kecil menyinggung kejadian lama saat Qin Mu merusak rencananya, dan Qin Mu mengaku masih ingat. Ia lalu berkata, musuhnya sudah datang dan ia akan menunggu di sini. Seorang tetua bertopi bambu muncul dari kegelapan. Qin Mu mengenalinya sebagai Taois Lingjing. Ia menagih koin Feng Du yang dipinjam Qin Mu, tetapi Qin Mu mengaku uang itu sudah habis. Orang lain pun kembali tegang karena ahli kuat lain telah datang. Taois Lingjing dan Rulai kecil pergi bertarung di kegelapan. Benturan kekuatan mereka membuat salju berubah menjadi hujan. Saat fajar tiba dan kegelapan mundur, Qin Mu dan yang lain langsung saling menyerang. Naga Kilin berubah ke wujud asli dan menekan ular merah ke tanah. Qin Mu menyerang Taois Qiyun, sementara Raja Iblis Dutian menahan pedang lawannya. Kera Iblis lalu memukul Qiyun dengan tongkatnya. Dengan satu serangan, Qin Mu menembus dada Qiyun dan memenggal Taois Xiaoyun. Long Jiaonan menaiki ular raksasa lalu melarikan diri. Qiyun dan Xiaoyun tewas, sementara Long Jiaonan berhasil kabur. Qin Mu lega karena pertarungan tadi berhasil berkat kerjasama mereka, terutama Raja Iblis Dutian yang menahan pedang Qiyun. Kera Iblis menahan Taois Qiyun dengan kekuatan dan tongkatnya, memberi kesempatan Qin Mu untuk membunuhnya. Sementara itu, naga Kilin menekan ular merah milik Long Jiaonan, sehingga ia tidak bisa menolong Qiyun. Long Jiaonan berhasil kabur karena tak ada yang cukup cepat mengejarnya. Qin Mu lalu bertanya pada kera iblis tentang Rulai kecil. Kera iblis hanya menyebut namanya Kong dan berkata sedikit saja. Ia kemudian menyarankan Qin Mu belajar pada Rulai kecil, karena biksu itu memahami Sutra Mahayana Rulai dan sudah mencapai Dao. Qin Mu berpamitan karena harus pergi mencari para tetuanya. Ia lalu mengikuti utusan maut dan tidak lagi merasakan pengawasan Long Jiaonan. Meski penasaran dengan pertarungan Rulai kecil dan Taois Lingjing, ia tetap melanjutkan perjalanan menuju Dasu bersama naga Kilin dan Raja Iblis Dutian, sambil waspada pada makhluk kuat di sana. Qin Mu memimpin perjalanan di Dasu dan menghindari wilayah makhluk aneh. Saat menuju gerbang surgawi timur, naga Kilin mencium bau darah. Mereka mengikuti baunya dan menemukan Taois Lingjing yang terluka bersandar di pohon. Tetapi Qin Mu segera menghentikan mereka karena ada pembatas di sekitarnya. Taois Lingjing terluka parah dan memuntahkan darah. Ia membuka pembatas agar Qin Mu bisa mendekat. Qin Mu turun dari naga Kilin untuk memeriksa lukanya dan menyadari luka itu kemungkinan akibat pertarungannya dengan Rulai kecil, sementara tubuh Lingjing yang sudah tua membuatnya sulit pulih. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Qin Mu yang mengobati luka Taois Lingjing dengan air liur naga dan pil roh dari ramuan yang ia beli di Akademi Kekaisaran Yankang. Ia langsung membuat pil di tempat, lalu memberikannya kepada Taois Lingjing. Setelah sembuh, Taois Lingjing kagum dan ingin menjadikan Qin Mu muridnya agar membantunya menghadapi musuh. Tetapi Qin Mu menolak karena ia adalah pemimpin sekte iblis surgawi. Taois Lingjing memberi hormat kepada Qin Mu setelah tahu ia pemimpin sekte iblis surgawi. Qin Mu berkata lukanya sudah stabil, tapi perlu waktu untuk pulih. Lingjing lalu bercerita bahwa ia pernah kehilangan satu jari karena pedang saat berurusan dengan Dewa Pedang Tua. Taois Lingjing bertanya, kenapa Qin Mu berada di Dasu? Qin Mu menjawab ia sedang mencari para tetua desanya seperti Dewa Pedang Tua dan Patriark Sekte Iblis Surgawi. Mendengar itu, Taois Lingjing langsung tertawa karena mereka memang sering tersesat.
Kinmu menantikan Taois Lingjing yang tertawa karena lukanya terbuka lagi, lalu menunjukkan potret para tetua desanya seperti matua. Taois Lingjing berkata ia pernah bertemu seorang pandai besi kuat yang membawa peti dan masuk ke area terlarang di Dasu. Kinmu sadar itu adalah kakek bisu dari desanya. Kinmu terkejut saat tahu kakek bisu masuk ke area terlarang di Dasu. Ia juga menanyakan desa bebas, tetapi Taois Lingjing tidak pernah mendengarnya. Kinmu lalu meminta bantuan untuk pergi ke dunia orang mati, dan Taois Lingjing setuju mengantarnya saat malam. Malam hari, Taois Lingjing membawa Kinmu ke dalam Dasu dan menjelaskan bahwa dunia orang mati hanya bisa dimasuki dengan koin Fengdu. Ia lalu mengaktifkan token Fengdu agar utusan datang menjemput mereka. Mereka mengikuti cahaya di antara gunung, tetapi ternyata itu hanya bola cahaya hantu yang tiba-tiba menghilang. Liontin Gyokinmi bersinar dan menunjukkan jalan ke dunia orang mati. Taois Lingjing membawa mereka menembus penghalang hingga melihat lautan kabut dan naik perahu menuju Fengdu. Setelah tiba, Kinmu melihat kapal bulan raksasa di depan Fengdu. Kinmu berkata ia datang untuk meminjam kapal bulan lalu langsung naik ke kapal itu. Liontin gioknya bersinar terang hingga menarik perhatian Raja Iblis Dutian. Di dalam kapal yang rusak, suara aneh memanggilnya dan menyebut desa bebas. Lalu Kinmu menemukan wajah raksasa yang menatap Liontin gioknya dengan takut. Wajah itu berteriak bahwa ia tidak mengkhianati sukunya. Saat Kinmu menyentuh pilar di kapal bulan, energi besar masuk ke tubuhnya dan membuat tubuhnya berubah serta membesar. Kinmu lalu meraih pilar-pilar lain sementara tubuhnya terus tumbuh lebih besar. Energi ilahi kapal bulan memperbaiki tubuh Kinmu dan membuka banyak harta ilahi dalam dirinya hingga mencapai jembatan ilahi. Kinmu meraung, membuat kapal bulan perlahan berdiri lalu bulan yang hancur itu melayang pergi. Aura Kinmu menjadi sangat kuat hingga Taois Lingjing, Raja Iblis Dutian dan Naga Kilin terpaksa mundur. Penjaga bulan yang lama juga mati setelah terinjak dan menyatu dengan kapal bulan. Saat memasuki dunia orang mati, tubuh Kinmu dan Naga Kilin berubah menjadi kerangka, sementara Raja Iblis Dutian tidak terpengaruh. Tubuh Kinmu kembali normal lalu menjadi lebih besar dan bercahaya seperti dewa. Ia juga menggantikan penjaga bulan lama dan menjadi penjaga bulan yang baru. Kekuatan besarnya bahkan menembus batas dunia orang mati membuat Taois Lingjing sangat terkejut. Taois Lingjing berpikir hanya penggembala bulan dengan konstitusi khusus yang bisa menahan energi kapal bulan. Namun Kinmu bukan penggembala bulan, tetapi tubuhnya tetap mampu menahan energi besar itu dan memperbaiki dirinya sendiri. Kinmu merasakan energi kapal bulan yang sangat besar. Kinmu mengendalikan kapal bulan keluar dari dunia orang mati menuju Dasu. Energi besar dari kapal terus mengalir ke tubuhnya, membuka semua harta ilahi dan memperkuat alam kultivasinya hingga mendekati alam dewa surgawi. Energinya sangat besar hingga kekuatannya meningkat jauh. Cahaya bulan mengalir di tubuhnya dan kakinya mulai menyatu dengan kapal. Itu adalah serangan balik kapal bulan seperti yang pernah terjadi pada penjaga matahari dari kapal matahari. Kinmu sadar mengendalikan kapal bulan harus dibayar dengan nyawanya. Ia tetap meminjam kekuatannya untuk mencari desa bebas dan para tetua desa, lalu berpamitan pada Taois Lingjing sebelum pergi lebih dalam. Taois Lingjing yang sudah menjadi kerangka hanya bisa minta tolong. Kapal bulan bergerak dan melangkah keluar dari Fengdu dengan cepat. Para praktisi kuat di Fengdu hanya melihatnya pergi tanpa mengejar. Setelah itu, utusan Yama memanggil Taois Lingjing untuk bertemu di Aula Yamaraja. Kinmu mengendalikan kapal bulan menembus kegelapan Dasu untuk mencari desa bebas. Liontin gioknya tiba-tiba terbang menjauh dan menunjukkan arah, sehingga Kinmu mempercepat kapal bulan mengejarnya. Saat kapal melaju, petir, api, dan batu dari bulan yang hancur terus jatuh di belakangnya. Di kapal bulan terdapat banyak istana tempat para penggemar bulan dulu tinggal, tetapi mereka sudah musnah. Kini, Kinmu menjadi penjaga bulan baru. Raja Iblis Dutian dan Raga Kilin bersembunyi dari auranya, sementara Dutian melihat Kinmu berdiri seperti dewa dengan cincin cahaya bulan di tubuhnya. Raja Iblis Dutian merasa ragu melihat kekuatan dunia ini. Di Dasu, banyak monster menyerang kapal bulan, tetapi semuanya dihancurkan dengan mudah. Para iblis yang mencoba naik juga langsung terbunuh oleh petir dari kapal. Seekor iblis besar mirip Garuda muncul dari kegelapan dan menyerang kapal bulan bersama iblis lain. Kinmu dilindungi cahaya bulan yang menahan api iblis, lalu mata dewa di dahinya terbuka dan memancarkan cahaya seperti bulan purnama. Cahaya dari mata dewa Kinmu menembus kegelapan dan langsung memenggal 9 kepala iblis.
Setelah serangan itu, para iblis mundur ketakutan, sementara kapal bulan terus melaju. Tak lama kemudian, liontin giok Kinmu tiba-tiba berhenti seolah menabrak penghalang tak terlihat. Penghalang itu beriak seperti air saat disentuh liontin giok Kinmu. Dari riak itu perlahan muncul dunia lain yaitu desa bebas. Kinmu berdiri di kapal bulan dan melihat dunia tenang yang tersembunyi di dasu. Di balik kegelapan dan iblis, terbentang desa bebas, tempat sunyi dengan hutan luas dan sebuah kota yang melayang di udara seperti kota para dewa. Di desa bebas, langit dipenuhi awan emas, istana-istana tinggi dan patung dewa raksasa. Di atasnya melayang mesin besar dengan formasi rumit yang memancarkan cahaya dan menghubungkan kota dengan langit. Namun desa bebas sudah hancur. Kota langit, istana, dan patung dewa semuanya runtuh. Sementara matahari di langit hampir tertelan titik hitam. Hanya beberapa mesin besar yang masih bekerja menjaga batas desa. Dan Kinmu menemukan papan bertuliskan Xiaopai. Papan bertuliskan Xiaopai sudah rusak. Melihat desa bebas yang hancur, Kinmu sangat sedih hingga berlutut dan menangis. Karena rumah yang selama ini ia cari akhirnya benar-benar telah musnah. Kinmu sangat sedih karena desa bebas dan kota kelahirannya sudah lenyap. Ia berlutut dan menangis, sementara Raja Iblis Dutian melihatnya dan teringat kehancuran dunianya sendiri serta penderitaan yang sama. Kinmu teringat masa lalunya dan bertanya di mana rumahnya sekarang. Meski sedih melihat desa bebas hancur, ia sadar bukan untuk mencari desa itu, tetapi untuk menemukan kepala desa dan para tetua yang ia anggap keluarganya. Kinmu melihat banyak patung dewa di batas penghalang yang dipakai untuk menahan kegelapan dasu. Ia menebak kepala desa dan para tetua seperti Matuah, si Pincang, si Jagal, dan si Buta kemungkinan membawa patung itu untuk berjalan di dalam kegelapan. Kinmu menduga para tetua desanya pernah sampai di tempat ini tetapi terjebak di desa bebas. Ia lalu menggunakan mata dewa untuk memeriksa sekeliling dan bertekad menemukan kepala desa serta yang lain agar bisa membawa mereka pulang. Kinmu melihat jejak pertempuran di hutan dekat desa bebas dan menyadari kepala desa serta yang lain kemungkinan melewati jalan reruntuhan itu, yang merupakan satu-satunya jalur aman menuju desa. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 通道几乎都出动了，为何还要见底？龙胖，既然来杀我，拦住他！也请现身吧。还有一位